kasih untuk semua untuk kehadirannya dan sebelumnya saya ajak kita membacakan satu firman Tuhan dari Mazmur 19 ya. Mazmur 19 ayat 7 saya bacakan ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami berserah kepadamu Tuhan. Di dalam sesi ini saya juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan supaya kiranya Engkau berkati, urapi, pakai hamba yang penuh kelemahan supaya menjadi saksi Tuhan, boleh mengabarkan firman-Mu Tuhan. Waktu ini kami sekali lagi persembahkan kepada Tuhan. Engkau yang beracara di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya diminta membawakan satu tema, yaitu temanya adalah mengatasi depresi dalam anugerah Tuhan. Kalau ada dua kata yang di sini adalah depresi dan anugerah Tuhan. Nah, kalau kita lihat depresi itu punya gejala-gejala seperti ini ya. Kalau kita lihat secara klinis, ada orang yang hilang energinya, perubahan nafsu makan, ada yang jadi suka makan, ada yang jadi nggak suka makan gitu ya, jadi nggak nafsu makan ya. Ada juga yang mengalami gangguan tidur, ada yang tidurnya jadi banyak, ada yang tidurnya jadi dikit. Ada gangguan cemas, ada konsentrasi jadi sulit, mudah merasa bersalah. Kadang-kadang sering susah membuat keputusan, merasa diri nggak berguna, dan ada beberapa orang juga muncul pikiran untuk bunuh diri. Kalau kita lihat dalam konteks pandemi ini ya, kita tahu banyak orang mengalami depresi. Dan ini pandemi ini memang luar biasa. Ada orang yang mengalami dampak krisis secara ekonomi, secara relasi, jadi susah bertatap muka dengan orang, juga keterasingan. Ada itu mempengaruhi anak-anak sekolah online, dan juga kita lihat ini mempengaruhi secara pendidikan, psikologis, bahkan kerohanian. Nah, saudara-saudara dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat di pertama, kata pertama itu depresi, dan kata kedua itu anugerah atau karis ya dalam bahasa Yunaninya. Dalam anugerah Tuhan itu pengertiannya pemberian Tuhan dan belas kasihan Tuhan kepada kita yang tidak layak. Kalau saya sharing mengatasi depresi dalam anugerah Tuhan, ini bukan karena saya ahli, bukan karena saya profesional, bukan karena saya itu hebat gitu, bukan. Karena semua karena anugerah Tuhan, saya itu seorang penderita gangguan mental yang berhasil survive gitu dalam anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, saya dulu boleh dia izinkan di Australia lulus di dalam sarjana komputer, dan dalam anugerah Tuhan juga saya boleh lulus dari sarjana S2 teologi di STRI ya dengan penuh pergumulan. Dalam anugerah Tuhan, saya boleh punya seorang istri dokter namanya Laura, dan juga dianugerahkan seorang putri. Tapi semua perjalanan ini dari setengah usia saya sekarang udah 41, itu nggak mudah gitu. Dari tahun 98, saya menyaksikan anugerah Tuhan. Para hamba Tuhan yang mengasihi saya, dari orang tua yang mengasihi, dari teman-teman dan sahabat-sahabat. Nah, saya sharing pengalaman ya, yang saya alami itu bukan sekadar depresi biasa, depresi klinis ya, tapi saya mengalami. Kalau di Australia saya didiagnosis schizoaffective disorder, atau kalau waktu di sini saya diagnosisnya lebih ringan lagi ya, bipolar disorder 1 dengan gejala psikotik. Jadi saya kadang-kadang bisa mengalami waham dan delusi dan halusinasi kalau saya nggak makan obat gitu. Nah, bedanya bipolar itu dengan depresi biasa, itu kalau bipolar itu ada dua kutub, bisa ke mania dan bisa ke depresi gitu. Mania itu kutub atas dan depresi itu kutub bawah ya. Jadi waktu mania itu kita kehilangan kendali ya, kadang-kadang pikiran bisa cepat muter, racing thought, dan kemudian juga pada saat mania itu ya kayak awalnya bisa kreatif, bisa pinter gitu ya, tapi lama-lama kacau gitu. Jadi bahkan nanti nggak bisa tidur, lama-lama makin kacau gitu, makin kacau. Dan akhirnya halusinasi, delusi dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat gangguan seperti ini, bipolar disorder 1 ini sebenarnya gangguan di brain yang mengakibatkan gangguan di dalam pikiran, alam perasaan, dan tingkah laku kita gitu. Nah, ada banyak gangguan mental lainnya gitu ya. Kita bisa lihat depresi mayor, schizophrenia. Kalau kita pernah nonton film The Beautiful Mind itu John Nash ya.
Itu kita lihat itu seorang yang menangkan hadiah Nobel, tapi dia sebenarnya sebelum itu dia kena sesudah itu maksudnya di dalam hidup dia mengalami schizofren gitu. Nah, juga ada gangguan mental lagi, schizoaffective disorder, ada gangguan cemas, panic attack dan sebagainya. Banyak jenis-jenis gangguan di dalam psikologis ya, dalam gangguan mental ya. Nah, gangguan mental, kalau orang mengalami gangguan mental itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena ya kekacauan hati, pikiran, perasaan, tingkah laku. Ini udah setengah dari usia saya itu saya ngalamin begini gitu ya. Pikiran kadang-kadang bisa penuh dengan noise, kadang-kadang bisa kalau nggak makan obat ya, kalau nggak makan obat itu bisa halusinasi dan delusi. Delusi itu pikiran yang nggak reality gitu, yang aneh gitu, yang nggak reality gitu. Nah, dari dua kutub antara mania dan depresi itu yang lebih bahaya itu yang mania, karena waktu mania itu ya sama-sama bahaya ya, karena waktu depresi orang bisa bunuh diri ya, dan waktu mania itu bahayanya itu orang itu bisa lost control gitu, pikiran jadi bahkan saya udah dari 1998 sampai 2014 tuh sudah 8 kali, hampir 8 kali kira-kira ya, masuk tempat pemulihan dan rumah sakit gitu. Dan tahun 2014 itu yang terparah. Itu sebelum saya masuk rumah sakit itu, saya itu udah 3 kali travel wandering gitu, jadi jalan-jalan ya. Bayangkan coba, bisa dari Bandung pergi ke Solo, nanti dia Salatiga pulang ke Bandung lagi, itu traveling episode pertama. Kemudian dari Bandung, Jogja sampai Bali, dijemput sama papa saya pulang ke Bali. Dan yang ketiga episode yang terakhir itu saya bawa mobil sampai ke Lampung, ngebut-ngebutan, dan udah pikiran udah kacau gitu, bawa miara ayam di belakang banyak gitu, hancur. Nah ini saya sharingan gini, sebenarnya ini pengalaman yang memalukan, tapi saya dan bisa menimbulkan stigma gitu ya. Tapi saya pikir saya percaya bahwa dalam anugerah Tuhan saya melayani sebagaimana saya ada karena anugerah Tuhan gitu ya. Jadi ya saya berharap sih ini pengalaman ini bisa menjadi berkat gitu ya. Dan karena saya juga bipolar disorder ini nggak mudah gitu ya. Kalau kita lihat, kalau tahu buku penulis buku Purpose Driven Life itu Rick Warren, anaknya itu Matthew Warren itu mengalami bipolar juga gitu. Dan dalam hidupnya itu Matthew Warren itu akhirnya bunuh diri. Nah, itu satu hal yang tragis ya. Tapi kita juga lihat bahwa dari itu juga Tuhan mendatangkan kebaikan gitu ya. All things work together for good. Akhirnya juga karena anaknya mengalami seperti itu, Rick Warren akhirnya juga memikirkan isu-isu mental health gitu ya, kalau kita lihat, kalau mengikuti perkembangan dia punya pelayanannya. Nah, di dalam sejarah gereja juga ada temannya dari John Newton. Kita tahu John Newton biasanya pengarang lagu Amazing Grace, how sweet the sound gitu ya. Nah, kita tahu lagu itu, tapi kita nggak tahu dia tuh sebenarnya punya teman dekat namanya William Cowper. William Cowper tuh seorang yang punya gangguan mental. Nah, dia punya gangguan mental dan dia menulis lagu hymn banyak sekali gitu. Salah satunya ada lagu God Move in Mysterious Way, ada apa lagi, There is a fountain filled with blood. Nah, itu juga itu karangan dia itu, teks itu lagu itu ya. Nah, apa itu sebenarnya depresi? Kita akan bahas gitu ya. Apakah depresi itu kerasukan setan? Bukan. Berbeda sekali, karena beda depresi dengan diganggu kerasukan setan. Walaupun saya percaya setan bisa attack ya, tapi bukan kerasukan setan. Apakah kurang iman? Kita jangan mikir depresi kurang iman, karena ini kita lihat apakah depresi itu dosa. Dosa bisa mengakibatkan depresi, dan pengakuan dosa dan pertobatan bisa meringankan depresi. Tapi jangan kita melihat orang depresi itu mudah menghakimi gitu. Lebih baik kita yang nggak tahu, kita lihat, serahkan sama Tuhan. Kita melihat orang depresi sebagai seorang penderita, anak Tuhan yang bergumul dengan penderitaan depresi. Nah, saya teringat di dalam Yohanes 9, Yesus waktu itu berjalan, sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi daripada kita mempertanyakan siapa yang salah, apakah salah orang tuanya, apakah salah mama papanya, orang salah depresi seperti itu, lebih baik kita mempertanyakan pertanyaan yang membangun, yaitu untuk apa mengalami semua ini gitu. Untuk apa Tuhan mengizinkan depresi ini terjadi gitu. Nah, kalau kita lihat natur dari depresi itu adalah ada gangguan di dalam bio, psiko, sosial, dan spiritual. Jadi ada dalam gangguan dalam biologis,
dalam biologis tuh ada neurotransmitter ya. Dalam otak kita tuh ada neurotransmitter, ada senyawa kimiawi dalam tubuh yang bertugas menyampaikan pesan dari satu sel syaraf ke satu sel syaraf yang target gitu. Jadi ada di otak kita itu komunikasinya melalui neurotransmitter gitu, senyawa kimiawi itu gitu ya. Nah, dan kekurangan neurotransmitter itu kita lihat neurotransmitter ada macam-macam. Kita biasa terkena adrenal, serotonin, dopamin gitu ya. Ada juga oksitosin gitu ya. Nah, yang biasa kalau kekurangan neurotransmitter serotonin itu bisa mengakibatkan depresi. Dan kalau kelebihan neurotransmitter dopamin secara banyak gitu ya, bisa mengakibatkan schizofrenia atau mania. Nah, ini ada benar-benar penemuan dari abad 21 ini. Jadi di dalam neuroscience gitu ya, benar-benar orang kalau brainnya bermasalah itu bisa keganggu gitu. Nah, kita mesti tahu hal ini ya. Nah, dan waktu kita mengerti depresi seperti ini, kita harus mengerti bahwa nato depresi kita tahu bahwa ini bukan cuma sekedar masalah psikologis atau rohani, tapi juga masalah fisik. Kita butuh perawatan fisik, jiwa, dan juga rohani gitu. Kalau sampai fisiknya dirasakan perlu makan obat, tentu harus perlu makan obat karena ini anugerah umum. Obat itu adalah anugerah umum. Tapi jangan stop berhenti di obat doang gitu. Karena ada ekstrem ke ekstrem gitu ya. Kalau kita lihat ada orang yang menyalakan depresinya itu harus di brainnya, jadi dia makan obat tapi akhirnya dia nggak merubah tingkah lakunya. Ada juga orang yang fokus ke dalam hal rohani terus sampai berdoa, tapi gimana orang bisa dikonseling kalau dia lagi terganggu gitu? Gimana orang bisa berubah tingkah lakunya kalau dia lagi lagi bisa baca Alkitab, baca firman, konsentrasi aja nggak bisa gitu. Nah, jadi harus keseimbangan antara ini, dan perlu makan obat atau enggak itu tergantung dokter gitu ya. Dan kita mesti lihat dokter itu diberikan Tuhan untuk apa? Kita bisa anugerah umum itu ya, anugerah umum, dokter itu anugerah umumnya dari Tuhan ya. Nah, kita manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi kalau ada yang pemegang dikotomi, ada yang pemegang trikotomi gitu ya. Tapi saya percaya bahwa ada bagian yang tidak kelihatan dan ada bagian yang kelihatan. Tubuh yang kelihatan dan jiwa, roh yang tidak kelihatan ya. Dan jiwa itu bagian yang tidak kelihatan yang berkaitan dengan tubuh. Kalau roh itu bagian yang tidak kelihatan yang berkaitan dengan Tuhan Allah. Nah, kalau sakit depresi itu adalah sakit di dalam mana ini? Dalam mana ini? Dalam tubuh atau jiwa atau roh atau di mana gitu. Saya percaya bahwa kita harus sadar bahwa sakit di dalam jasmani perlu diobatin. Nah, sakit di dalam rohani juga kita perlu pertobatan, perlu anugerah Tuhan, perlu firman Tuhan gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan share satu gambar ya. Ini gambar yang bagus sekali ya. Saya coba share screen ya. Nah, di dalam sini ini satu lukisan ya. Satu lukisan. Bentar ya, saya edit ya. Edit. Bisa kelihatan ya? Sorry kelihatan, ya. Kelihatan ya. Ini saya kecilin ya. Ini lukisan ini ada dokter dan ada Tuhan Yesus, ada suster gitu ya. Nah, ini saya melihat bahwa ini kita bentrok-bentrokan, kontradiksi dan bertentangan antara obat dan firman Tuhan dan doa gitu ya. Antara Tuhan Yesus dan medis gitu. Dengan anugerah umum dan anugerah khusus gitu, supernatural dan natural gitu ya. Dua-duanya itu perlu gitu, dan Tuhan bisa menyembuhkan orang secara langsung, Tuhan bisa menyembuhkan orang miracle gitu ya. Tapi juga seringkali jalan natural itu Tuhan juga bisa harus izinkan begitu gitu. Jadi harus makan obat dan sebagainya, dan kita nggak bisa paksakan ini gitu. Tapi bukan berarti kita nggak berdoa lagi. Dulu saya sama Pak Yosef Tong itu adiknya pendeta Stephen Tong ya. Saya disuruh kalau makan obat itu saya disuruh doa gitu. Makan obat depresi itu saya disuruh doa. Jadi kalau saya lagi makan obat tuh bukan berarti saya mengandalkan obat aja, tapi saya harus mengandalkan anugerah Tuhan gitu. Karena kita lihat secara keseluruhan ya. Oke, saya stop share-nya. Nah, kita harus mengerti ya. Dulu sebenarnya saya juga mengalami kalau ada pemahaman orang yang nggak ngerti depresi ya. Ada depresi itu, saya dulu waktu mengalami seperti ini, mengalami gangguan schizoafektif gitu ya. Saya dibawa ke dalam satu komunitas, di sana saya ditengking-tengking gitu. Kamu ada setannya. Ini saya ada sharing sedikit lah, ada skandal rohani gitu ya. Maksudnya saya dibaptis sudah 3 kali tuh.
Sebenarnya baptis apa perlu 3 kali? Nggak perlu. Ini kalau baru tahu orang-orang sini ya. Baptis itu harus 1 kali aja gitu ya, 1 kali aja. Karena udah saya 3 kali, karena terus saya pernah diusir orang kerasukan setan dan sebagainya. Saya udah diusir, katanya setannya udah begitu, kok saya masih nggak enak ya, kata saya. Tetap masih pikirannya masih kacau gitu ya. Nah, kita mesti lihat bahwa penanganan ini kalau memang itu bukan gangguan dari roh jahat gitu ya, di tengking-tengingnya percuma gitu. Nah, jadi kita waktu di Sydney itu saya nggak bayar-bayar dan saya akhirnya mesti makan obat gitu. Kita harus melihat penanganan depresi itu, gimana menangani depresi itu. Kita harus lihat di dalam kerangka pertumbuhan rohani, di dalam keseluruhan aspek hidup kita gitu. Nah, jadi seluruh aspek hidup kita itu harus diperbaharui. Dari tubuh, jiwa, roh, afeksi, emosi, rasional, dan tingkah laku, semua diperbaharui gitu. Jadi semuanya itu kesatuan. Kalau di dalam pemikiran itu tuh kita harus dikuduskan di dalam segala aspek gitu ya. Semua itu kita lihat bahwa kesatuan yang holistik dan integratif antara tubuh jiwa gitu. Tubuh dan jiwa itu related gitu ya. Nah, kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, spirit and truth, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Jadi semuanya itu seluruh aspek gitu ya. Waktu Daud di padang gurun Yehuda, Mazmur 63 bilang, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi ada tubuh, ada jiwa. Jiwanya haus kepada Tuhan, tubuhnya rindu kepada Tuhan. Keseluruhannya harus diperbaharui gitu ya. Harus maksudnya keseluruhan hidup kita itu, tubuh jiwa itu semua harus di-redeem, ditebus gitu. Nah, kita lihat bahwa bagaimana mengatasi depresi gitu ya. Nah, tadi di depan sudah dibilangin mengatasi depresi dalam anugerah Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh dalam anugerah Tuhan, tentu kita harus melewati sarana-sarana anugerah Tuhan. Nah, jadi sarana-sarana anugerah Tuhan itu sering dikatakan means of grace ya, means of grace. Apa itu sarana anugerah Tuhan? Ada beberapa sarana anugerah Tuhan seperti doa, firman, bahkan perjamuan kudus, baptisan, persekutuan, dan sebagainya. Itu ada sarana-sarana anugerah yang Tuhan pakai untuk kita bertumbuh. Nah, doa, saya akan bahas beberapa hal ya. Doa, itu kita bergantung kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Dan kalau firman, itu adalah Tuhan berfirman kepada kita dan menyatakan isi hatinya. Tuhan dengan Alkitab, dia mewahyukan dirinya kepada kita. Surat cinta Tuhan, Alkitab itu surat cinta Tuhan kepada kita. Jadi ada doa dan ada firman. Nah, pada saat ini saya akan fokus pada yang ini ya, doa dan firman ya pada saat ini. Jadi seperti tadi di depan dibacakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa di Mazmur 19. Waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita membaca merenungkan firman Tuhan, ingat, bukan cuma kita membaca firman Tuhan seakan-akan kita itu seorang subjek dan firman Tuhan itu objek. Jangan memikirkan seperti itu. Karena bukan hanya firman Tuhan, firman Tuhan itu adalah subjek. Karena Tuhan berbicara melalui firman-Nya gitu. Nah, jadi kita aja yang subjek yang kecil, Tuhan subjek yang besar sedang berbicara kepada kita. Firman Tuhan itu bahkan ketika kita baca firman, kita pun dibaca sama firman gitu. Jadi seperti cermin gitu. Firman Tuhan seperti api membersihkan kita, seperti air membersihkan, seperti pelita menerangi. Nah, saya ada pengalaman dari seorang ibu rohani, namanya Ibu Hana Cahya, dari pendeta di GI Hope Mintong. Nah, dia mengajarkan saya waktu saya depresi berat, itu dia mengajarkan saya itu doa baca firman. Doa baca firman-nya. Nah, ini yang saya pengalaman ini yang saya mau sharingkan sekarang gitu ya. Dari pengalaman saya, kita bukan baca firman itu untuk kita jadi ahli firman, tetapi untuk ditolong dan diubahkan oleh firman Tuhan. Karena kita lihat dari 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, waktu saya depresi berat itu saya diajarkan, kalau saya akhirnya saya dari ngobrol-ngobrol sama teman saya, nah kebetulan teman saya ada hadir di sini ya, dia bilang bahwa sebenarnya yang saya lakukan itu sebenarnya itu mirip sama praktek Lectio Divina gitu ya. Jadi Lectio Divina itu artinya pembacaan ilahi atau rohani ya. Biasa itu metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Origen gitu ya.
waktu Lectio Divina itu kita diajak membaca, merenungkan, mendengarkan, akhirnya kita pun bisa berdoa, menyanyikan pujian yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, waktu Lectio Divina itu ada beberapa step gitu ya, ada Lectio membaca, meditatio merenungkan, oratio berdoa, dan contemplatio kontemplasi gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya istilah-istilah ini mungkin bagi banyak orang mungkin nggak terbiasa ya, tapi saya akan simpelkan, saya akan bikin simpel gitu ya. Waktu kita Lectio, kita membaca firman Tuhan seperti saya bilang tadi, bukan cuma kita baca tulisan firman Tuhan itu, tapi kita sedang dibaca juga dan kita sedang membuka keseluruhan hidup kita terhadap firman Tuhan. Dan kita membiarkan Kristus, Sang Firman itu untuk berbicara kepada kita, menguatkan kita. Jadi membaca firman bukan sekadar untuk pengetahuan, tetapi untuk perubahan dan perbaikan kita gitu. Waktu kita Lectio, kita itu membaca berulang-ulang dengan lembut. Kita baca ulang-ulang, kita baca ulang-ulang gitu ya. Kita baca waktu Lectio. Nah, kemudian waktu meditatio, pengulangan dari kata-kata. Kadang-kadang waktu kita baca berulang-ulang, kita baca bagian perikop tertentu dalam, misalnya dalam Mazmur, tiba-tiba ada gerakan dalam hati yang Tuhan gerakan, kita terpaku pada teks tertentu. Nah, terus dari pengulangan kata-kata itu, frase yang kita baca itu kita menarik perhatian kita gitu. Nah, kita kemudian merenungkan di situ, kita meditasi di situ. Kita renungkan bagian itu, dan pada saat itu kita ulangi lagi merenungkan kata-kata dan frase itu gitu ya. Kemudian ada orasio ya, doa ya. Doa itu tanggapan hati kita kepada sapaan Tuhan. Nah, waktu kita dipenuhi pikirannya oleh firman, maka seperti kata Saint Cyprianus ya, waktu kita membaca firman, Tuhan berbicara kepada kita, dan melalui doa kita berbicara kepada Tuhan. Jadi waktu Lectio Divina ini ada komunikasi dua arah gitu. Ada komunikasi dua arah. Waktu kita berdoa merenungkan firman, kemudian kita menanggapinya bisa dengan ucapan syukur. Jika kita menemukan pertolongan, peneguhan, bahkan pertobatan, kita bisa menyatakan komitmen, bisa menemukan waktu kita ditemukan teguran, atau kita bermuji Tuhan jika kita menemukan pernyataan kebaikan dan kebesarannya gitu. Jadi itu singkatnya seperti itu ya. Jadi contemplatio itu kita pada saat itu kita merasa dekat dengan Tuhan, dan keempat fase ini membuat Lectio Divina itu kita umpamakan kalau Lectio membaca itu seperti perkenalan ya, meditatio itu seperti pertemanan, oratio itu seperti persahabatan, dan contemplatio itu seperti persatuan, lebih dekat lagi sama Tuhan itu ya. Nah, saya akan coba secara singkat aja ya, misalnya kita baca Mazmur 1 ya. Waktu baca Mazmur 1, misalnya saya contoh Mazmur 1 di sini ya. Waktu kita baca Mazmur 1, kita baca dan renungkan Mazmur 1 ini. Misalnya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ternyata waktu kita baca berulang-ulang, tiba-tiba kita terpaku pada satu kalimat, misalnya berbahagialah atau diberkatilah. Diberkatilah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dia mulai meditasi, mulai merenungkan kalimat itu ya. Waktu kita renungkan kalimat itu, kita tiba-tiba Tuhan bisa gerakan kita. Tuhan, saya mau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Bahkan kita bisa doakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin merenungkan Taurat Tuhan dan siang dan malam. Dan saya percaya sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Saya akan diberkati dan saya akan berbahagia. Hidup saya akan berbuah. Saya akan mempunyai buah Roh Kudus itu. Buah-buah roh gitu. Nah, itu jadi seperti ada iman yang keluar dari diri kita. Pada saat itu kita akhirnya mengalami kontemplasi gitu. Nah, itu saya contoh sebagai singkatnya seperti itu. Dan ini yang saya diajari metode seperti ini gitu. Dan ini works gitu. Dan tiba-tiba menghibur, menguatkan, dan memberikan pertumbuhan dalam rohani. Misalnya, kita baca dari Mazmur 3 ya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya ya. Nah, waktu Daud lari dari Absalom anaknya, kalau kita lihat, nah, waktu Lectio Divina ini, semakin kita mengerti PA lebih banyak, kita tahu konteksnya, itu semakin membantu sebenarnya. Misalnya kita tahu, oh, Daud tuh sebenarnya punya anak Absalom yang mengejar-ngejar dia, dan dia itu punya musuh banyak. Saul pernah mau membunuh dia, kemudian anaknya juga ngejar-ngejar dia kehidupannya dikejar melawan musuh dan sebagainya. Nah, pada saat itu kita lihat waktu konteksnya,
waktu kita baca pelan-pelan, ya Tuhan betapa banyak lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai dan pelindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya kudus. Kemudian kita tiba-tiba Tuhan bisa gerakan kita. Kita terpaku pada satu teks, misalnya teks yang terakhir ya. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Wah, saya sering terpaku sama teks ini. Saya sadar di hadapan banyak mara bahaya, seperti Daud menghadapi banyak mara bahaya, baik itu dari serangan dari setan atau mungkin dia ada konflik-konflik sekitar dan sebagainya gitu ya. Dalam masalah-masalah ini dikatakan nyanyian pagi dalam menghadapi musuh gitu ya. Pada saat itu saya dalam kelelahan jiwa itu saya bisa berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kita imani dan kita doakan, Tuhan, aku akan membaringkan diri. Tuhan, aku akan beristirahat. Tuhan, tolong aku. Tuhan, topang aku. Dan aku akan bangun lagi karena Tuhan akan menopang aku. Nah, itu praktek-praktek seperti ini bisa menguatkan iman kita gitu ya. Saya ambil contoh beberapa ya. Ini beberapa, misalnya Mazmur 23 ya. Kita baca, tahu kita Tuhan adalah gembalaku ya. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Nah, kalau kita lihat ya, waktu kita baca Mazmur 23, kita tahu Daud juga dulunya adalah seorang gembala gitu ya. Dia seorang gembala dan kemudian kita tahu bahwa Daud pun memperhatikan domba-dombanya gitu ya, domba-dombanya. Nah, dan dia tahu Allah Yahweh itu seorang gembala yang baik gitu ya. Nah, waktu kita renungkan, baca pelan-pelan Tuhan adalah gembalaku, ini Mazmur yang sangat memberkati Mazmur Daud ini ya. Kemudian tiba-tiba mungkin kita bisa waktu meditasi kita bisa rasa Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan menyegarkan jiwaku. Kita bisa meditasikan ketika sekalipun aku lewati lembah bayang-bayang kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku dan kita bisa berdoa, Tuhan, aku tidak takut bahaya. Aku walaupun di dalam depresi kekelaman jiwa ini, aku tidak takut bahaya. Tuhan tolong aku dan kita bisa berseru dan sebagainya. Jadi ini seperti komunikasi kita. Firman Tuhan ini bukan cuma dibaca doang, tapi dibaca dan didoakan. Dibaca dan doakan. Nah ini powerful gitu, powerful betul-betul. Nah waktu misalnya saya akan ambil beberapa contoh ya. Bahkan cuplikan-cuplikan ayat yang kita kadang-kadang aman dalam lindungan Tuhan, Mazmur 27 ya. Kita baca bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, waktu kita refleksikan ini, kita sadar mungkin kita ada takut gitu. Tiba-tiba ada di dalam hati kita punya ketakutan. Dan kita berdoa, Tuhan, aku berkomitmen, aku tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan, ada terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar gitu. Nah, karena ada ayat 1 yang di Mazmur 31 ya. Di dalam Mazmur 31 bahkan ayat hafalan pun bisa kadang-kadang gini ya. Ayat hafalan itu kan terpotong-potong konteks, kadang-kadang keluar konteks gitu ya. Tapi Tuhan pun saya percaya bisa memakai ayat hafalan gitu. Ayat hafalan yang ayat hafalan Tuhan bisa pakai untuk menguatkan kita gitu, karena itu adalah firman Tuhan gitu ya. Misalnya saya sering terkuatkan sama ayat ini ya, ayat Mazmur 31, aman dalam tangan Tuhan untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkan aku oleh karena keadilan-Mu. Terus saya pernah pada saat itu saya ingat ayat ini ya, Tuhan aku berlindung padamu Tuhan. Tuhan aku berdoa, aku berlindung padamu Tuhan. Jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Saya sadar bahwa ternyata saya mungkin ada malu karena saya melakukan kesalahan, melakukan dosa dan sebagainya. Tuhan tegur gitu. Tuhan tegur dan saya mengaku dosa dan sebagainya. Terus kemudian saya dikuatkan lagi. Tuhan karena saya bergantung padamu, karena saya berlindung padamu, maka saya tidak akan dipermalukan. Saya tidak akan mendapat malu. Nah, jadi ada komunikasi gitu ya. Waktu akhirnya sampai akhirnya dalam proses seperti itu dan doa seperti itu lama-lama Tuhan berikan damai gitu. Oke, saya percaya bahwa Tuhan dengan iman saya, Tuhan akan ketika saya berlindung pada Tuhan, saya tidak akan dipermalukan. Coba bayangkan ini ayat-ayat kita begitu banyak ya. Kalau kita renungkan, ini memberikan pengharapan iman dan pengharapan gitu ya. Kalau kita lihat misalnya Mazmur 37, ini satu ayat hafalan misalnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak.
sebab Tuhan menopang tangannya. Kita baca renungkan Mazmur 37 dari atas gitu ya. Kemudian waktu kita terpaku pada ayat itu, kita meditasikan gitu ya. Oh, Tuhan itu menerapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kemudian tiba-tiba timbul dari hati keinginan untuk berdoa, Tuhan, aku tidak akan jatuh tergeletak karena Tuhan akan menopang tanganku. Tuhan akan menopang, aku tidak akan tergeletak gitu. Itu kita imanin dan itu luar biasa gitu, dan akan ada kekuatan dari Tuhan gitu ya. Misalnya saya kasih 2 contoh lagi ya. Mazmur 42. Kita sering nyanyikan lagu seperti rusa merindukan airmu, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Nah gitu ya, misalnya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kita baca terus ya, semua Mazmur ini kita ulangi. Tiba-tiba kadang-kadang saya terkonsentrasi pada ayat ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Wah, ini luar biasa. Waktu kita memikirkan ini ya, bukan cuma kita berkata kepada Tuhan, berdoa, tapi kita cuma menginjili diri kita sendiri gitu, berkata kepada diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri, ada self talk yang positif gitu ya. Karena ini penting ya, orang itu ya, kalau di dalam pikirannya self talknya negatif ya, ada garbage in, garbage out gitu. Kalau pikirannya sampah ya, pikirannya kotor, itu kita keluarnya itu otomatis gitu ya. Jadi makanya Paulus bilang segala yang baik, segala yang mulia, segala yang kudus, segala yang manis didengar, pikirkanlah semua itu gitu ya. Nah, itu makanya kita harus merenungkan firman Tuhan ya. Nah, kira-kira contohnya seperti itu ya. Jadi ini terlalu simpel untuk di ngomongin ya sebenarnya. Tapi yang saya mengalami dari cara yang simpel seperti ini gitu. Sebenarnya teorinya lebih dalam, lebih banyak gitu ya. Dan saya dikuatkan dengan cara seperti ini gitu ya. Misalnya dari Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku ya. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Ini menguatkan benar-benar gitu kalau kita imanin, kita doakan dan kita bacakan dan kita doakan, dan kita akan renungkan. Apalagi kalau kita ngerti konteksnya lebih jauh gitu. Misalnya dalam Mazmur 121 ya, itu kan Mazmur ziarah, orang mau beribadah kepada Tuhan, berziarah gitu ya. Pada saat itu mungkin melewati tempat-tempat yang berbahaya dan sebagainya. Terus Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu kan, itu dan kita aplikasikan ke dalam konteks kita gitu ya. Waktu kita melayangkan mataku, dari mana yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa menolong kita? Yaitu pertolongan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu firman Tuhan itu berkuasa ya. Tuhan menciptakan melalui firman-Nya. Waktu Tuhan berkata berfirman, maka jadi gitu ya. Dan firman Tuhan itu punya kuasa membentuk gitu ya. Dari kosong menjadi ada, dan dari terang, dari gelap menjadi terang ya. Dari tidak berbentuk menjadi bentuk gitu ya. Dan firman Tuhan itu punya daya kreasi gitu ya. Makanya penting banget gitu ya. Waktu kita baca firman Tuhan, kita dikonfirmasikan dari firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara kepada kita, dan perspektif kita mengenai realita diperbaharui, mengenai diri, mengenai masalah, mengenai Tuhan, mengenai musuh. Waktu baca firman Tuhan, kita juga seringkali bisa ditegur, dan kita harus berubah. Waktu kita baca, kita bisa dihibur. Nah, firman Tuhan dan depresi gitu ya. Waktu kita doa baca ini dan merenungkan firman Tuhan, lama-lama kita itu pikirannya, perspektifnya itu dibentuk sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Dan kita sambil melatih iman kita gitu ya. Tahu Tuhan berdaulat, tahu Tuhan baik, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan gitu ya. Tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tahu Tuhan itu beranugerah pada kita, tahu Tuhan berserta kita, dan kita waktu doa bacakan begitu ya, kita melatih otot-otot iman kita gitu. Kita menghafal ayat dan sebagainya gitu ya. Nah, bahkan kalau kita bisa renungkan bukan cuma dari Mazmur ya, kita renungkan misalnya dari surat Paulus ya. Kita baca Roma misalnya, kita baca Roma pasal ke-8 ya misalnya. Saya bacakan Roma 8 ayat 18 misalnya gitu ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya.
tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh juga mengeluh dalam hati sambil menanti pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang dan sebagainya, ya, masih panjang ya. Intinya tiba-tiba kita mungkin terpaku pada ayat penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita gitu. Nah, kita dikuatkan sama ayat ini gitu ya. Segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan. Ada perspektif kekekalan gitu. Jadi penderitaan sekarang ini nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan nanti ada langit dan bumi baru. Kalau kita baca Wahyu 21, tidak ada lagi air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada maut, tidak ada air dan sebagainya. Hanya ada kita bersama Tuhan selamanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau dari perspektif Alkitab itu kita sadar bahwa penderitaan zaman sekarang itu kayak mimpi semalam gitu, pendek, dan tidak ada, kalau kita terusin baca, tidak ada yang dapat yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah itu kita dikuatkan dengan ini gitu. Baca Alkitab itu menambah iman gitu, menguatkan kita punya ini ya. Kita lihat. Makanya penting memikirkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang roh. Dan kalau kita mengisi pikiran kita dengan firman dan melakukannya, kita akan dikuatkan gitu ya. Makanya penting menghafal ayat, merenungkan firman, dan mendoa bacakan firman gitu ya. Nah, bahkan kita ingat ya, kita udah berita Injil ya. Injil itu bukan cuma kita tahu bahwa kita pernah menerima Tuhan Yesus. Kita harus terus mengingatkan bahwa diri kita itu pernah diingatkan terus oleh Injil gitu. Kita diselamatkan oleh Injil dan terus harus menginjili diri kita, mengkhotbahkan diri kita sendiri gitu. Seperti tadi saya mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Tuhan sudah memberikan anugerah-Mu. Tuhan kepada engkau gitu. Kenapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Aku akan berharap kepada Allah. Aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, kita selain dengan Alkitab, kita juga bisa mengisi hidup kita dengan pujian ya. Pujian itu juga membantu banget gitu ya. Saya kalau nyetel lagu itu bisa dengan memuji Tuhan dan sebagainya, menyetel lagu itu pikiran kita pun bisa diisi oleh hal-hal yang positif gitu ya, dengan firman Tuhan. Tuhan bertata di atas pujian Israel. Martin Luther bilang yang terbaik kedua setelah firman Tuhan itu lagu pujian, musik gitu ya, musik. Dan musik melibatkan afeksi, tindakan aksi dan rasionalitas. Kalau kita lihat ya, Raja Saul ya, waktu ketika dia ada roh yang jahat ya, waktu dimainkan musik ya, itu Daud mengambil kecapi dan memainkannya, Saul merasa lega dan nyaman gitu ya. Jadi ada musik juga salah satu hal yang penting gitu ya. Nah, kita percaya bukan berarti musik itu waktu kita menyanyikan pujian dan worship itu ya, kita menarik hadirat Tuhan, itu konsep yang salah gitu ya. Karena Tuhan Maha Hadir. Tuhan bukan berarti kita musik itu menarik hadirat Tuhan, tapi kita seringkali tidak menyadari hadirat Tuhan. Ini perkataannya dari Pendeta Billy ya. Kita seringkali tidak menyadari hadirat Tuhan. Nah, dan peran pujian adalah kita itu disiapkan hatinya, pikirannya untuk menerima hadirat Tuhan. Ketika kita disiapkan hati dan pikirannya untuk menerima hadirat Tuhan, ketika itu kita bisa membaca lebih itu gitu ya, membaca firman Tuhan dan sebagainya. Nah, kemudian selain membaca firman, berdoa, dan juga ini sebenarnya semua sarana-sarana anugerah, pujian dan sebagainya, kita juga berlatih untuk mengucap syukur. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Nah, waktu kita mengucap syukur ya, badan kita lebih rileks, otot-otot kita pun lebih rileks gitu. Dan kita lebih, itu secara tubuh ada efek pada tubuh gitu ya. Mengucap syukur harus sering kita belajar mengucap syukur, menghitung berkat,
waktu memang penghasilan saya berkurang misalnya karena pandemi, tapi kita lihat masih ada anak, ada istri misalnya gitu. Waktu saya misalnya nggak bisa keluar seperti kemana-mana sekarang waktu pandemi, tapi toh saya nggak di penjara, saya masih punya wifi, saya masih punya apa. Kita belajar mengucap syukur, hitung berkat satu persatu ya, dan lihatlah karya Tuhanmu, hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita belajar hitung berkat, maka kita akan hidupnya akan sukacita gitu ya, akan bersyukur. Nah, dan juga selain itu kembali di dalam doa ya, kita juga belajar meratap gitu ya. Karena emosi yang tertekan itu ya, kalau kita suppress gitu, kita tekan itu nggak baik gitu ya. Maka kita belajar curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Kita meratap kepada Tuhan, dan meratap itu menyalurkan pergumulan dengan cara yang benar gitu, dan melibatkan banyak afeksi, dan itu seringkali bikin relief di dalam kita gitu ya. Banyak hal-hal yang masih bisa dibahas, misalnya dalam persekutuan, means of grace dalam persekutuan ya. Kita bahkan dalam sharing menceritakan pergumulan itu membuat kita ringan gitu ya. Bahkan waktu kita saling mengaku dosa, itu bisa membuat kita sembuh gitu. Karena Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saya mau simpulkan ya. Jadi di dalam kita, kalau misalnya kita bergumul dengan depresi, kita harus mengenal bahwa natur depresi itu adalah biopsikososial spiritual. Jadi kalau memang fisik kita kena, kita harus makan obat gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ternyata kita masih bisa atasi, nggak perlu makan obat gitu. Kita bisa, itu semua bisa dokter yang menentukan gitu ya. Dan ada anugerah umum obat dan ada anugerah khusus dalam, dan juga ada sarana-sarana anugerah gitu ya. Saya dalam pengalaman hidup saya belajar waktu hidup dalam mengalami dark night of the soul gitu ya, malam gelap jiwa gitu ya. Tapi belajar dengan mata iman terus melakukan perbuatan pekerjaan baik gitu. Karena kita nggak bisa feelingnya moodnya baik, baru kita melakukan pekerjaan baik. Nggak, fokus pada pekerjaan baik dan kita coba menyangkal feeling kita itu. Kita coba menyangkal feeling kita yang bad mood gitu. Karena kalau kita semuanya kalau moodnya baik, baru kita melakukan yang baik gitu ya, kita akan terjebak di situ. Waktu kita feeling yang bad mood gitu ya, coba tetap melakukan kebaikan. Karena waktu kita melakukan kebaikan, itu akan tiba-tiba bisa datang damai sejahtera gitu. Nah, saya akan satu quote ya, ini satu quote yang dari Julian Northridge ya. All shall be well, and all shall be well. All manner of things shall be well. Semuanya akan baik-baik saja, dan semuanya akan baik-baik saja, dan semua hal akan baik-baik saja. Ada pengharapan bahwa kita tidak akan terhilang kalau kita sudah mengenal Tuhan. Kita tidak akan terhilang. Kita percaya bahwa it is well with my soul gitu, karena Allah adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Jadi kita dengan iman melakukan mata iman melakukan pekerjaan baik, dan kita punya pengharapan semua akan baik-baik saja karena ada kasih Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Baik, sampai sini. Sebelum tanya jawab, saya tutup dalam doa dulu ya. Nanti masuk dalam tanya jawab. Tuhan, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami kali ini boleh belajar satu hal, bahwa di dalam kami dalam hidup, kalau menghadapi depresi, tolong kami Tuhan untuk belajar merenungkan firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Dan yang menerangi jalan hidup kami, membuat perspektif kami lebih benar, menyucikan kami, mengarahkan kami, dan menguduskan kami, kemudian juga menyatakan kesalahan kami, mendidik kami dalam kebenaran Tuhan, mengajar kami, dan sebagainya Tuhan. Kami serahkan tanya jawab sekali ini ke dalam tangan-Mu, kiranya tanya jawab ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya serahkan pada moderator ya. Nanti boleh yang mau nanya boleh tanya ya. Ya. Oke, thank you so much Kak Jeffrey untuk untuk sore hari ini, penjelasannya amazing banget, hadirat Tuhan dan semua yang Tuhan lakukan gitu ya. Kalau boleh my take home points dari yang Kak Jeffrey hari ini bawakan adalah, ya bersama Tuhan itu benar-benar kita bisa belajar untuk mengubah perspektif kita. Saya sendiri pernah belajar Kak Jeffrey bahwa root daripada depresi itu sebetulnya hanya 10 macam pikiran yang negatif gitu ya. Tapi bersama dengan Tuhan, tadi Kak Jeffrey udah kasih begitu banyak tips yang kita bisa mengulangi, meditasi, kemudian yang tadi orasio itu dan kontemplasi ya.
kita bisa merenungkan setiap janji Tuhan dan mendapatkan kekuatan dari firman maupun pujian. Ya, amazing. Dan akhirnya kita akan bisa berkata bahwa it is well with my soul. Oke, so ya, saya harap saya percaya kita semua sore hari ini sangat diberkati. Kita akan mulai dengan question and answer ya. Oke, tadi sudah disampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh Mas diketik di kolom chat, atau kalau misalkan mau tanya langsung boleh raise hand kali ya. Ini ya nanti mungkin bisa dibantu. Kita langsung point gitu ya. Oke, ini ada. Kak Jeffrey. Oh ya, silakan Pak Andrew. Oh, saya mau tanya. Ya, thank you, Kak Jeffrey. Ya, Pak Andrew. Apa namanya? Hey, halo bro. Ya, halo. Oh, gini. Soal iya, saya satu orang berdosa, temannya Pak Jeffrey. Ini saya sebelumnya terima kasih banyak untuk sharingnya ya, betul-betul sangat menguatkan dan juga memberkati. Mungkin pertanyaan saya berkenaan dengan masalah acceptance kita akan depresi yang kita alami gitu ya. Sebelum orang itu akhirnya mau bergumul dengan Tuhan lebih jauh, untuk dia lebih dekat dan lebih mau bertumbuh secara rohani, orang itu kan tahap pertama dia harus menerima dulu fakta, berdamai dengan realita bahwa dia mengalami depresi, atau mungkin di dalam kasusnya Pak Jeffrey kan bipolar depression ya. Dan untuk menerima hal itu kan saya percaya juga nggak gampang gitu ya. Kadang-kadang setelah berapa lama kita pikir kita sudah berdamai, tapi setelah jalan lebih jauh lagi, lalu kita mengalami kesulitan dan kita lihat ke belakang. Dan kalau pengalaman saya, seringkali saya juga kemudian bertanya, seandainya Tuhan itu tidak mengizinkan itu terjadi, apapun itu yang akhirnya membuat saya misalnya terjebak dalam depresi atau apapun, seandainya Tuhan itu tidak mencegah hal itu terjadi, saya pasti akan jadi orang yang lebih baik, lebih menyenangkan, lebih jadi berkat gitu. Lalu akhirnya kita bergumul lagi soal penerimaan untuk berdamai dengan, mau coba berdamai dengan realita itu sulit gitu ya. Jadi dari pengalaman saya kadang-kadang kita pikir sudah berdamai, ternyata belum. Setelah itu jalan lagi, ternyata regress lagi. Begitu. Kalau dari pengalaman Pak Jeffrey gimana ya untuk ini kalau dari Pak Jeffrey saya, bisa betul terima dan dengan lega gitu bahwa memang Pak Jeffrey ada pergumulan dengan bipolar depression gitu. Kalau dari pengalaman saya juga bukan seperti saya bukan ahli, saya hanya survival gitu ya. Nah, saya dari pengalaman saya itu seperti ini ya. Saya ingat dari khotbah di dalam satu pendeta Johan Chandrawasa ya, bahwa hidup ini sebenarnya adalah sekumpulan peristiwa kehilangan. Jadi kita dari kecil ya, kita kehilangan kedamaian di dalam, maksudnya kita keluar dari rahim ibu yang tempat yang paling aman, kita udah kehilangan gitu ya. Udah kehilangan comfort zone. Kemudian mungkin udah dewasa, kita kehilangan masa kanak-kanak. Terus kadang-kadang kita kehilangan teman SD dan sebagainya. Terus kemudian satu hal, kita kehilangan bisa nanti kita kadang-kadang dalam waktu kerja bisa kehilangan kerjaan, bisa ada orang yang kehilangan orang tuanya. Papa saya baru beberapa bulan yang lalu meninggal ya. Saya kehilangan orang tua saya gitu ya. Ya peristiwa hidup itu peristiwa kehilangan terus ya. Kita nanti kehilangan kesehatan dan sebagainya. Nah di dalam setiap peristiwa ini itu kita tetap belajar gitu. Jadi nggak pernah selesai gitu. Kita berdamai dengan diri kan, berdamai dengan realita gitu ya, berdamai dengan realita aja, bukan cuma dengan kondisi diri yang berdepresi aja, tapi dengan realita eksternal pun, dengan realita keberadaan kita pun, semua kita belajar harus PR terus gitu ya. Nah, sampai suatu saat kita akan kehilangan kesehatan kita, kehilangan nyawa kita. Nah, saya waktu dulu susah menerima kalau saya depresi ya. Sebenarnya lihat anak-anak waktu saya umur 20-an gitu ya, waktu saya lihat orang seusia saya kok kuat-kuat gitu ya. Saya apalagi yang kenal saya di Australia gitu, saya suka tidur gitu, banyak tidur dan sebagainya gitu ya. Karena obat itu mempengaruhi saya lemah gitu ya. Tapi saya belajar menerima gitu. Kalau saya nggak menerima ya, terus nggak mau makan obat gitu ya, saya bisa kuat tuh, tapi kuatnya ngaco. Buat apa? Kuat udah gitu kambuh gitu ya. Dan saya pun dalam peristiwa hidup saya pun, saya berkali-kali, kenapa saya bisa 8 kali masuk tempat pemulihan dan rumah sakit, kenapa? Karena saya pun bergumul di dalam menerima diri. Jadi pertanyaan Pak Andrew itu sangat relevan sekali. Kita seringkali nggak menerima realita.
kita seringkali nggak menerima realitas saya itu depresi. Makanya saya berulang-ulang, oh enggak lah, ini mah kayaknya mama saya bilang waktu saya pulang dari Australia, saya pulang, saya udah pikir udah sembuh lah, udah bisa nggak ada stres, udah sekolah gitu, nggak ada stres kuliah gitu ya, tinggal mau masuk saat dulu gitu ya. Nah pada waktu itu saya mau masuk saat pada saat itu ya. Nah kemudian mama saya bilang kamu udah stop obatnya. Oke, saya bilang saya stop obatnya, saya stop obat, saya lawan dengan iman gitu ya. Berulang-ulang saya dalam proses seperti itu. Nanti saya udah baik lagi, udah makan obat dan sebagainya, udah pulih lagi. Itu sekali kambuh itu sebenarnya kondisi brain itu makin rusak. Tiap kali kambuh itu kondisi brain makin rusak, kemudian kondisi kekuatan tubuh makin lemah dan badan bisa makin besar, makin gemuk karena makan obatnya makin berat gitu. Nah, jadi saya terus dapat lagi pemahaman dari hamba Tuhan yang lain, oh kita harus dengan iman, kita lawan dan sebagainya. Wah iman saya menyala-nyala, stop obat lagi, jebret lagi gitu. Akhirnya sampai satu titik, ini akhirnya saya belajar ya, menerima realita bahwa saya itu orang yang sakit, orang yang butuh obat gitu. Orang sakit ya butuh obat gitu. Nah bahkan dari saya pun belajar dari firman Tuhan, yang mengatakan seperti ini ya, karena firman Tuhan itu jadi membentuk saya gitu ya. Jadi dari Mazmur 119 dikatakan jika bukan firman Tuhan kegemaranku, aku sudah binasa dalam sengsaraku gitu ya. Nah itu saya ada penerimaan demi penerimaan, terus harus terus belajar gitu, menerima diri dan itu proses nggak bisa habis gitu. Nanti juga satu saat saya bisa satu saat akan kehilangan apalagi itu terus sampai umur saya, kita harus belajar gitu. Saya belajar dari papa saya ya. Papa saya itu dulu, kakek saya itu punya pabrik ya, dia itu ya kalau orang bayangkan orang udah punya mapan materi banyak gitu ya, tiba-tiba bangkrut pabriknya, utang yang besar, personal garansi yang harus turun kepada anak-anak gitu ya. Papa saya bisa bertahan, terus kemudian dia kerja ke Bali, dari dulu gajinya cuma sebagai pekerja biasa gitu. Bayangkan dari anak konglomerat cuci baju sendiri. Dan itu papa saya itu sudah menjadi berkat. Kenapa? Karena saya menyaksikan orang tuh harus menerima realita. Misalnya pendapatan kita sekarang berapa gitu ya, dalam pandemi ini kacau gitu ya. Ada kekurangan pendapatan. Kita harus belajar menerima realita. Kalau enggak depresi, stres gitu. Jadi kita harus belajar adjust semua. Ya kira-kira mungkin saya terlalu panjang. Kira-kira menjawab nggak Pak Andrew? Oh, thank you. Very encouraging. Thank you. Oke, thank you Pak Andrew. Thank you. Jadi proses menerima itu sebuah titik. Sesudah itu mungkin lebih mudah untuk menjalani ya Kak Jeffrey ya. Ya. Oke, kita akan beralih ke next question, ada di chat. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Ethan ya. Oke, tadi disebut bahwa gangguan mental biasanya memiliki penyebab dan gejala dari berbagai aspek seperti neurologi, jiwa, dan dampak rohani. Mungkinkah gangguan jiwa seseorang sepenuhnya terisolasi dalam tubuh jiwa atau bahkan rohnya? Apa sih, ini kurang mengerti sih. Mungkinkah gangguan jiwa seseorang dapat sepenuhnya terisolasi dalam tubuh? Maksudnya, saya percaya kalau ini saya nggak tahu maksudnya apa, tapi yang saya jelas. Oh iya, mungkin Ethan mau jelaskan secara langsung boleh supaya jelas questionnya. Silakan. Sorry itu mungkin kurang jelas. Itu tadi kan disebut bisa gangguan mental itu bisa disebab ada beberapa aspek kan, itu ada aspek bio, psiko, sosio, dan juga rohani. Bisa nggak sebuah gangguan mental itu hanya tersebab oleh misalnya struktur otak gitu dari sisi neurologi, atau hanya dari sisi rohani gitu, atau apakah selalu akan ada campuran beberapa aspek? Saya jawab langsung ya. Ini saya percaya ini dari yang saya gumuli ya. Seharusnya semua relate itu. Misalnya kalau kita berbuat dosa ya, Kain waktu berbuat dosa dia Adam dan Hawa waktu berbuat dosa dia bersembunyi yang takut. Ya, betul ya. Adam dan Hawa ketika berbuat dosa bersembunyi yang takut. Ketika Kain hatinya panas dan dia dosa mengatur dalam hati dia ya. Itu kan kondisi. Kalau saya dulu dengar satu ceramah tentang itu bahasa Ibrani-nya apa, kalau saya agak lupa, itu mengandung sepertinya tuh
ada berkaitan dengan tubuh gitu, ada berkaitan dengan tubuh. Jadi dia marah ya itu ada berkaitan gitu. Jadi dan dia itu kita melihat begini ya, waktu kita sakit secara otaknya kita bermasalah dalam pikiran ya, tuh tingkah laku kan jadi tubuh kita jadi lemah kan, itu mempengaruhi tingkah laku dan sebagainya. Saya simpelnya gini ya, kan ada sembahyang gini, mens sana in corpore sano ya, kita di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, betul kan? Tapi itu juga kebalikan, bisa dibalik juga, di dalam jiwa yang sehat bisa mempengaruhi tubuh yang sehat juga gitu. Itu semua related gitu, related. Jadi kita nggak bisa parsial pisah-pisahkan misalnya. Makanya ini penyakitnya integratif, kompleks problem gitu, kompleks problem. Jadi nggak bisa dibilang masalahnya cuma di dalam biologis makan obat doang. Makanya saya walaupun makan obat terus tingkah lakunya nggak diperbaiki, nggak bisa dong. Makanya firman Tuhan dikatakan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Kelakuan karena kalau kita hidup nggak beres pun akan depresi terus gitu. Polanya harus dirubah gitu. Jadi itu tuh semuanya harus berkaitan. Tadi kan saya bilang bahwa jangan kita gampang menghakimi seseorang dosa karena depresi, tapi tetap saya percaya ya, dosa itu mengakibatkan depresi gitu. Dosa mengakibatkan depresi. Namanya kita masih hidup di dalam dunia, sedikit banyak kita ada related sedikit kemana-mana gitu. Jadi nggak bisa penuhnya itu isolasi. Saya ini iman yang saya percaya seperti itu gitu. Ya bisa menangkap nggak Pak Ethan? Ya, oke. Oke, ada lagi? Ya. Iya. Terima kasih. Ya, jadi penyebabnya itu semuanya integrated, terus solusinya juga holistic integrated ya Kak Jeffrey ya. Ya, betul. Approach-nya untuk benar-benar bisa tuntas ya. Oke, next question datang dari siapa nih Kak Setiadi ya. Bagaimana mengatasi depresi akibat pengalaman traumatik akibat bullying? Sebenarnya ya, saya juga bukan psikolog, bukan psikiater ya. Saya juga yang pengetahuan saya aja gitu ya, pengetahuan saya. Ya. Jadi kalau orang itu mengalami pengalaman traumatik juga misalnya dibully atau apa gimana ya. Saya pribadi percaya kita tuh bisa menemukan luka di dalam batin kita ya. Luka dalam batin itu. Tapi satu hal yang di dalam pengajaran kekristenan tuh firman Tuhan bicara itu soal pengampunannya. Selama kita menyimpan dosa membenci atau kita dibully itu bukan jangan mikir secara victim doang gitu. Orang dibully dia jadi victim doang gitu ya. Tapi dia bisa kalau dia membenci pun dia membenci itu dia menyimpan kepahitan gitu ya. Itu pun dia bisa terus terjebak di dalam itu recording itu gitu ya. Dan kita harus belajar hidup baru, belajar untuk mengampuni. Kan bullying itu banyak ya, ada bullying secara di sekolah misalnya dimain sama teman gitu, ada bullying secara seksual atau sebagainya, itu semua menimbulkan trauma-trauma di dalam batin gitu ya. Tapi kita harus belajar ajaran kekristenan itu mengajarkan pengampunan gitu ya. Saya suka dengar dulu di doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya. Nah, kemudian ada di dalam satu kitab tuh di kitab Lukas maksudnya, kalau kita nggak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni dosamu gitu ya. Maksudnya bukan berarti dosa kekal kita nggak diampuni, Tuhan udah mati di kayu salib, kita diampuni, kita anak Allah. Tapi kalau kita nggak mengampuni, kita pun ada relasi sama Tuhan yang nggak baik gitu. Ada relasi sama Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita mengampuni. Ya. Saya percaya sih nggak sesimpel ini ya, Saya percaya kasus tentu perlu. Saya bukan ahlinya ya, ini saya juga cuma sampai sini saya bisa menjawab ya. Ya, baik ya. Jadi mungkin kalau udah depresi juga ada baiknya dibantu dengan konselor gitu ya, Kak Jeffrey ya. Dan nanti mungkin bisa dilakukan secara pastoral counseling juga, diarahkan ke arah pengampunan itu. Ya. Dan mungkin memang ada terapinya sendiri sih untuk mengatasi yang post traumatic itu. Ya. Oke. Semoga menjawab ya. Ya. Oke, jadi next question, Kak mau nanya, apakah setiap orang yang gagal dalam urusan cinta bisa depresi? Silakan Kak. Ini ya, orang dari urusan saya tentu bisa orang yang, ini pertanyaan Darren ya. Oke, orang yang gagal dalam urusan cinta tentu bisa depresi. Saya pribadi adalah orang yang mengalami seperti itu. Jadi saya bisa dalam hal ini saya bisa bicara. Ya, kenapa ya? Karena saya down banyak di dalam pergumulan di dalam relasional gitu ya. Itu kadang-kadang anak sekarang itu kita mesti sadar ya.
kita jatuh cinta dalam masa muda gitu ya, waktu pubertas gitu ya, itu tuh pikiran penuh dengan hormon cinta gitu ya, maksudnya mau punya pacar dan sebagainya gitu ya. Waktu itu kita mesti sadar, jangan kadang-kadang itu sebenarnya waktu kecil tuh waktu remaja maksudnya seringkali cinta kita itu cinta monyet gitu ya, dan itu seringkali itu rasanya itu deep dalam gitu ya. Dan saya mengalami seperti itu, dan saya memikirkan orang yang saya dulu sukai gitu ya, dan waktu patah hati, bahkan belum jadian sebenarnya, rasanya udah down banget gitu, down banget, dan depresi, bisa depresi betul. Dan itu karena kita mesti sadar juga pengaruh hormonal di otak, masa puber dan sebagainya, itu mesti dipertimbangkan gitu ya. Itu betul bisa begitu. Dan kita mesti belajar ya move on gitu. Jadi ya dalam hidup saya pernah sampai udah tunangan akhirnya diputus gitu. Itu juga saya down gitu, dan tapi move on, Tuhan berikan yang lebih baik gitu. Dan itu cinta itu bisa mengakibatkan depresi, betul. Ada beautiful risks ya, ada resiko yang indah ya. Kalau nggak dijalanin juga nggak ini gitu, ya mesti dijalanin juga ya, kira-kira begitu. Okay. Bagian dari proses hidup ya Kak Jeffrey, ya. mengalami Tuhan. Oke, thank you. So next question dari Ibu Ruth. Pak Jeffrey, bagaimana mendampingi anggota keluarga yang depresi? Atau bagaimana menolong rekan jika kita tahu dia depresi? Mendampingi orang keluarga yang depresi ya. Ini memang nggak mudah ya, karena gini ya, depresi itu yang suffering itu bukan cuma kita, tapi orang sekitar kita pun suffering, menderita gitu. Orang sekitar kita pun ikut bersama kita itu ikut menderita gitu. Bahkan juga bisa menderita besar juga gitu, karena tertarik dengan kita punya urusan. Jadi waktu kita sama-sama menderita itu, jadi Tuhan tuh membentuk bareng-bareng gitu, bukan cuma individual itu. Kita jangan pernah berharap ya bahwa depresi itu, nah ini saya mau tambahkan ya. Depresi itu bukan cuma masalah individual, tapi masalah relasional. Jadi problema itu bukan cuma di dalam individual, tapi dalam relasi, dalam pengampunan, dalam sesama, jadi itu semua related gitu dalam satu support system dan sebagainya. Nah, gimana mendampingi anggota keluarga yang depresi ya? Itu kita butuh long suffering ya, betul, sama-sama bergumul bersama-sama, dan itu nggak mudah gitu, mudah diucapkan gitu ya. Nah, kalau mungkin mesti tanya mama saya gimana tuh. Saya waktu depresi, mama saya tuh susah sekali gitu. Karena saya kadang-kadang bisa jadi, kalau di luar kontrol itu saya bisa jadi orang yang kurang ajar gitu. Nah itu mama tetap dengan doa, dengan air mata, dengan cinta kasih. Nah mungkin nanya bukan ke saya, mungkin nanya ke mama saya lebih cocok gitu. Nanya mama saya. Jadi gimana nolong rekan kita, dan jadi ya kira-kira harus belajar sabar ya. Orang yang menangani depresi itu nggak mudah gitu ya. Mungkin mesti ngobrol sama mama saya gitu. Nanti WA-nya dicatat. Oke, next question. Ya, gitu ya Miss Ruth, nanti disambung lagi dengan namanya Kak Jeffrey. Oke, I think di chat sih udah nggak ada question. Coba saya cek. Oke, tapi apakah di sini masih ada teman-teman sekalian yang masih pengen nanya? Boleh dikasih kesempatan. Silahkan. Mumpung ada ini narasumbernya kita. Saya boleh tanya lagi, boleh? Boleh. Oh, boleh itu. Pak Andrew boleh dulu. Oh, enggak. Ethan dulu deh. Oke. Ini mau klarifikasi aja. Tadi itu Pak Jeffrey bilang ketika lagi ada episode mania gitu, bisa sampai jalan-jalan beberapa hari, nyetir ke Lampung atau apa gitu, itu bisa berlangsung beberapa hari. Bisa lama, bisa berhari-hari. Panjang. Itu bisa episode itu bisa panjang. Dan ini bisa, saya lama lupa, panjang banget tuh itu. Itu kan saya bilang 3 episode itu tuh nyambung itu semuanya. Episode 1, episode 2 yang ke Solo itu, sampai kemudian ke Bali, sampai dengan itu melelahkan sekali untuk keluarga, melelahkan sekali. Saya juga, dan saya ditolong sama rekan saya, nggak tahu tadi dia hadir di sini ya, saya lihat dia ada hadir di sini, dan dia yang membawa saya, istilahnya dia dengan guyonannya dia membawa saya masuk ke dalam rumah sakit gitu.
Karena pendeta juga ternyata udah nggak bisa nanganin gitu, udah dia ngomongin udah nggak bisa nyambung gitu. Tapi dia dengan goyonannya, nah itu ada karunia tersendiri teman saya ini. Ya dia hadir di sini tapi saya nggak sebut namanya. Gitu. Terus itu dalam satu episode itu. Kenapa? Itu dapat episode mania, betul, episode mania. Terus itu mania dengan gejala psikotik ya, mania dengan gejala psikotik. Jadi saya udah nggak pada saat itu udah nggak realistik pikirannya, udah dunianya udah realitanya udah ngaco gitu. Jadi tapi selama satu episode itu Pak Jeffrey itu sadar diri nggak? Kayak sadar sedang melakukan apa gitu? Atau sama sekali memorinya saya bisa ingat, tapi pada saat itu pikiran saya amburadul. Pikiran saya amburadul. Memorinya saya bisa ingat sampai sekarang, detail saya ingat memorinya, apa yang saya kerjakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, saya detail. Tapi waktu pada saat itu saya bisa berubah-ubah dan bisa apa mengalami ini itu dan pikiran ini itu dan sebagainya, itu betul-betul saya nggak bisa pilih lagi, udah kacau gitu. Karena gini ya, pikiran seseorang yang seharusnya yang normal itu seharusnya sound gitu, tenang. Ya, dia bisa makanya kalau kita baca di dalam ini ya, di dalam Injil ya, waktu Yesus menghardik orang yang kerasukan setan, ini berbeda dengan kerasukan setan, berbeda dengan depresi dan schizofren, beda ya. Tapi dikatakan orang itu nanti jadi duduk waras gitu ya, duduk waras ya. Dikatakan kalau dalam bahasa Yunani itu mengandung ada sound mind gitu. Makanya kalau kita, Tuhan bukan memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, ketertiban dan itu ya, sound mind itu ya, kasih kekuatan dan ketertiban itu ya. Sound mind itu ada pikiran yang disiplin dan tertata gitu. Itu kalau dalam keadaan mania itu kita nggak kacau gitu. Dalam keadaan mania itu kita tuh seperti gimana ya, roller coaster betul-betul ya. Bisa nanti pindah ke depresi lagi, pindah ke mania lagi dan sebagainya. Kreatif bikin ini kadang-kadang kalau lagi hipomania itu masih kreatifnya bisa ditolerable, bisa bikin buku, bisa bikin karya software dan sebagainya. Kalau udah mania itu udah pecah, ngomong juga cepat. Sekarang juga saya ini bawaannya kan saya cepat ngomongnya ya. Saya pribadi saya sadar hari ini sampai sekarang pun depresi ini, mania itu bukan berarti sembuh. Saya itu masih ada sampai sekarang, tapi terkontrol gitu, obatnya mengontrol. Jadi saya tahu itu anugerah umum gitu. Sampai sekarang saya udah tahu. Jadi kalau saya stopin ya, saya stop 2 bulan atau sebulan, saya pindah lagi kayak dulu lagi, dan nanti kondisinya saya makin parah lagi gitu. Oke, gimana? Ini mau follow up dikit, follow up question sebentar ya kalau boleh. Jadi saya saya penasaran kalau gangguan seperti mania ini bisa kayak memberi gejala-gejala yang seperti hampir tidak terkendali gitu. Kegiatan yang dilakukan ketika selama episode mania atau psikotik ini. Jadi kalau emang ada gejala yang benar-benar tidak bisa dikendalikan seperti mania ini, dan gejala ini menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang biasanya itu buruk. Misalnya saya dengar bahwa apakah itu termasuk dosa gitu. Karena saya tuh dengar misalnya mania itu salah satu gejalanya itu hiperseksualitas. Jadi betul. Seseorang itu dia sangat ingin melakukan forbidden sex gitu. Jadi terus misalnya kalau seseorang lagi ada episode mania, terus itu mengakibatkan dia violence atau selingkuh atau apa, itu termasuk dosa enggak? Betul banget. Itu semua tetap dosa karena kita lihat gini ya, mania itu sebenarnya cuma memperkuat kecenderungan hati kita aja gitu. Tadinya kita kayak orang mabok ya. Waktu dia mabok itu dia lost control, tapi sebenarnya hati dia yang mau dia perbuat itu yang dia perbuatin gitu. Jadi itu saya percaya tetap berdosa. Cuman secara hukum ya itu tetap lebih ringan gitu. Lebih hukum tuh kalau orang yang bahkan kalau orang yang di luar kontrol misalnya melakukan perbuatan kriminal gitu ya, itu beda sama orang normal yang melakukan perbuatan kriminal. Cuman jadi bisa dimasukin ke rumah sakit dan daripada dimasukin ke jail gitu. Itu secara hukum. Saya untuk detailnya mungkin mesti ngomong sama orang hukum ya, saya bukan ranahnya di sana, tapi setahu pengetahuan saya begitu gitu. Cuman tetap mau gimana itu tetap dosa gitu. Jadi kita nggak bisa meremehkan dosa. Saya pribadi ya waktu saya mania itu, saya bisa dermawan luar biasa, saya bisa bagi-bagiin apapun gitu. Uang bisa habis gitu. Nah itu pun
bukan berarti saya itu orang yang memang saya punya kecenderungan hati yang suka berbagi gitu ya. Tapi waktu mania itu kacau gitu. Karena jadi nggak tanggung jawab. Kita jadi dermawan yang reckless gitu terus terlalu berlebihan gitu. Nah itu begitu kira-kira begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, nggak itu aja. Makasih ya. Oh, makasih ya. Silakan Pak Andrew, tadi ada pengen menyampaikan pertanyaan. Oh iya, ya thank you. Thank you. Pak Jeffrey, tadi kan Pak Jeffrey sempat quote itu ya, Yohanes pasal 9 ya, soal pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Ini orang yang buta sejak lahir ini dosa siapa? Lalu Tuhan Yesus kan menjawab, bukan masalah dosa orang tua atau dia, tapi betul. supaya kehendak Allah dinyatakan. Begitu. Dan itu akan menjadi fokus di dalam pertumbuhan rohani. Betul. Gitu kan? Lalu kalau misalnya nggak keberatan dan Pak Jeffrey bisa share ya, kalau dari pengalaman Pak Jeffrey, kayak proses Pak Jeffrey bergumul dengan bipolar depression itu ini apa? Gimana bisa men-shape pengalaman Pak Jeffrey dengan Tuhan ya? Ada aspek apa yang Pak Jeffrey tadinya tidak lihat sekarang lebih bertumbuh karena pengalaman ini? Gitu. Pertama saya lihat ya Paulus pernah bilang gini ya dalam surat 2 Korintus kalau salah ya, waktu kita itu mengalami penderitaan kita jadi bisa menghibur orang yang mengalami penderitaan serupa kira-kira kalau mungkin mesti baca Alkitab ya. Kira-kira seperti itu ya. Saya jadi mengalami ya, ketika saya mengalami depresi seperti ini ya, saya jadinya kan relasi sama Tuhan harus bergantung sama Tuhan gitu ya. Kalau nggak saya nggak bisa apa-apa kalau tanpa anugerah Tuhan gitu ya. Nah tapi juga saya juga akhirnya jadi dekat sama beberapa orang gitu, dekat sama beberapa orang itu juga bisa kita tuh jadi bisa melayani orang, bisa sharing pengalaman dan belajar banyak sih, belajar harus humble ya. Karena kadang-kadang saya punya temptation gini. Saya temptation itu ada kesombongan gitu. Kalau saya mungkin nggak dikasih depression ya, mungkin saya sombong sekali gitu. Saya harus, makanya Tuhan kasih saya bipolar gitu supaya saya humble gitu. Jadi itu saya pikir ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya supaya saya humble dan supaya saya waktu menyadari bahwa kalau saya bisa berdiri sampai sekarang itu anugerah Tuhan. Makanya saya kutip anugerah terus ya. Kalau kita tanpa anugerah Tuhan, wah udah kacau luar biasa gitu. Dan kemudian saya juga memahami konsep ini wounded healer ya. Waktu kita mengalami penderitaan, tadi saya sebutnya kalau kita mengalami pergumulan penderitaan, kesulitan ini ya. Jadi banyak teman-teman yang mirip-mirip gitu, yang dekat sama saya gitu, bisa sharing gitu. Jadi kita bukan kita menyembuhkan orang gitu ya, bukan gimana, tapi kita bisa saling berbagi pengalaman dan bisa saling menguatkan gitu. Sebenarnya kalau saya mau jujur di tempat kita itu di teman di sini ada beberapa ya orang yang bergumul dengan masalah seperti ini, dan tapi saya nggak sebut namanya juga. Mereka ada yang mengalami bipolar, ada yang sebagainya gitu. Tapi yang mereka bisa jadi teman saya gitu, dan mereka juga luar biasa menghadapi semua itu gitu ya. Hanya mungkin orang ada yang belum berani untuk terbuka itu karena masih stigma gitu bagi ada orang yang takut untuk dinilai sama orang lain gitu. Tapi dengan kita belajar terbuka sedikit-sedikit ya pada orang yang tepat dan pada situasi yang tepat, itu sebenarnya beautiful risk itu. Pada timing yang tepat juga ya. Gitu. Oke, ada lagi Pak Andrew, kira menjawab Pak Andrew? Ya, thank you. Ya. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan terakhir gitu kali ya. Oke, ini Pak Jeffrey, bagaimana menghadapi teman atau orang sekitar yang tidak mengerti dengan penyakit mental, kayak cenderung menghakimi gitu ya. Bagaimana Pak Jeffrey sendiri menghadapinya? Ini dari Kak Karenina. Ya. Pertama, saya harus sadar ya, soal anugerah saya pun tidak layak, betul. Saya pun tidak layak. Kalau memang saya dihakimi atau dimana, itu memang saya nggak layak, betul. Saya harus akui dulu itu. Dan kedua, saya harus mengampuni juga gitu. Saya harus mengampuni dan menerima dia apa adanya gitu. Menerima karena gini. Pertama saya harus sadar seperti saya bilang tuh, kalau memang karena gini ya, seperti tadi saya bilang relasi itu bukan cuma brain juga, tapi itu kadang-kadang tingkah laku kita pun bisa waktu mania kan bisa kacau, bisa violent, bisa tidak kondusif gitu ya. Saya harus mengakui bahwa saya itu buruk gitu. Saya itu ada satu yang bad gitu ya.
Nah, kalau orang nggak berani terbuka sampai itu ya, sampai terbuka sampai bahwa dia mengakui dia itu, kalau kita mau tahu anugerah ya, kita harus sadari kalau kita mau tahu anugerah bahwa kita itu sebenarnya orang yang nggak layak menerima anugerah itu. Kita orang yang hanya dikasihani gitu. Makanya kalau ada orang yang menghakimi, ya memang harusnya mungkin dihakimi memang betul. Tapi Tuhan mengasihi saya dan saya bisa berdiri dalam kebenaran Kristus yang mengampuni saya. Jadi saya bisa berdiri, itu kesempatan untuk bertumbuh sebenarnya gitu. Kesempatan untuk bertumbuh. Jadi saya lihat akhirnya kalau saya boleh jujur ngomong ya, saya pernah renungkan ini ya. Kalau saya diizinkan Tuhan mengalami depresi itu sebenarnya anugerah Tuhan juga itu. Karena itu seperti duri dalam daging, membuat kita humble, membuat kita bertumbuh, membuat kita bergantung pada anugerah Tuhan dan sebagainya. Jadi ya Tuhan caranya unik ya. Ada orang yang dikasih gimana, ada orang yang dikasih gimana. Nah, gitu aja. Wah, iya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol orang lain ke kita, tapi kita bisa mengontrol respon kita ya, Kak Jeffrey. Betul sekali. Dengan berpikir bahwa ya inilah anugerah Tuhan, menerima dan menjalani dan akhirnya bertumbuh dewasa. Luar biasa. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari siapa nih? Jaden kayaknya ya. Kak Jeffrey, apakah ada korelasi antara depresi dengan orientasi LGBT? Saya sendiri bukan research di sana ya. Saya juga nggak mengalami itu juga gitu, nggak bergumul dengan itu ya, nggak bergumul dengan itu. Tapi saya nggak berani jawab soal ini. Ini mungkin saya lepas skip yang ini ya. Ini saya fair. Oke, ya. Sip, fair enough. Mungkin ada ahlinya yang bisa menjawab lebih tepat ya. Oke, ini ada satu message dari Kak Cindy juga ya. Mungkin agak panjang, saya bacakan aja. Terima kasih Pak Jeffrey sharingnya. Saya juga pernah bipolar dalam siklus on-off bertahun-tahun waktu remaja. Ketika alami episode terakhir pas kuliah, setelahnya pas normal, saya berdoa. Kalau hal ini tidak jadi berkat, maka Tuhan tolong ambil. Tuhan baik, Ia menjawab doa dan memulihkan saya dari bipolar ekstrim. Memang tahun-tahun setelahnya kadang ada masa down ketika sedih karena peristiwa traumatis, tapi tidak sampai se-ekstrim. Tapi tidak sampai se-ekstrim bipolar dahulu. Tapi sekarang Tuhan mengizinkan saya alami depresi karena pergumulan jadi ibu rumah tangga, urus anak yang passionnya tidak tersalurkan. Dan itu buat burnout, stres bertahun-tahun sampai tahun terburuk tahun ini ya. Bersyukur tidak sampai jatuh ke bipolar lagi, walau ada mood swing dan sakit kepala intens kalau lagi tegang, stres. Karena waktu pertama perilaku anak-anak yang susah nurut, sementara saya kuat kolerik, melankolik, dan sebagian sanguin. Oke. Sekarang sedang terapi, konseling dan minum obat dengan tetap beriman Tuhan beserta dan akan memulihkan saya lagi. Bahkan memakai saya menguatkan teman yang lain yang juga bergumul dengan sikon mental juga. Terima kasih untuk sharingnya. Ya, thank you untuk sharingnya, Bu. Menguatkan kita semua. Oke, ini juga ada sharing lagi rupanya ya, dari Mika Armadi ya. Apa yang Jeffrey alami sama seperti saya, dan saya baru move on itu dari 2 tahun yang lalu. Saya tidak menjalani ya pengobatan medis dan psikolog, tapi oleh anugerah Tuhan mempertemukan saya pada seorang teman. Dia mengerti psikologi, di situ dia ngajak saya ke komunitas pecinta alam. Jadi kegiatan positif, dan saya juga bertemu seorang hamba Tuhan yang mengingatkan untuk mengampuni diri, menerima diri, bahwa Kristus sudah mengampuni saat kita mengakui dosa kita, mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati saya, percaya bahwa masa depan ada di dalam Kristus, menyadari bahwa semasih di dunia ini maka kita harus siap menderita, karena Kristus sendiri sudah menderita untuk kita, padahal kita layak untuk menderita, sedang Kristus rela demi kita. Semoga jadi berkat. Sekian dari kesaksian saya. Wow. Gimana tanggapannya Kak Jeffrey? Ya, ini thank you ya untuk sharingnya ya. Memang anugerah Tuhan kalau bisa ini ya, bisa move on dari ini ya, bisa dari pengalaman seperti ini ya. Ya, cuman saya ada sedikit refleksi ya. Saya pribadi juga kita saling berbagi pengalaman, cuman di dalam mungkin saudara-saudari Mika mungkin bisa bebas dari obat ya, tapi ada beberapa
orang ya yang memang bisa ada seumur hidup harus makan obat gitu. Itu bisa begitu. Jadi itu pengalaman itu nggak bisa kita generalisasi pada semua orang gitu, pada pengalaman. Karena jadi saya pribadi juga kayak orang yang disembuhkan Tuhan Yesus gitu ya, miracle nggak bisa kita klaim untuk sama untuk setiap orang gitu. Jadi tapi kalau kita mengalami anugerah Tuhan seperti itu untuk satu kesaksian yang Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita, itu satu anugerah Tuhan itu ya. Cuman saya pribadi pun nggak bisa, pengalaman saya pun jadi standar untuk orang lain juga gitu ya. Kan hanya kita berbagi aja, jadi sering berbagi gitu ya. Karena ya kalau saya pelajari di dalam ilmu kejiwaan ya gitu, kita lihat di SM itu banyak banget tuh, spektrum itunya banyak banget itu. Ada yang tipe ini, tipe paranoid schizofren, ada yang tipe katatonik schizofren, ada yang tipe nanti ada aksi sini adalah gangguan cemas, gangguan panik, gangguan banyak banget gitu. Jadi kalau kita lihat terlalu masalah manusia itu banyak banget gitu ya. Jadi tapi kita semua walaupun gitu kita punya pengharapan, yaitu kita punya Tuhan dan punya firman Tuhan. Nah, kiranya kita semua sama-sama bisa dikuatkan oleh itu gitu. Dan kita harus, nah satu hal juga ya. Saya mau tekankan kita walaupun kita yang tadi saya ingatkan lagi ya, walaupun kita kalau sampai memerlukan medis, tapi kita harus ingat kita harus memperbaiki kelakuan kita gitu. Dan harus hidup dalam aspek sanctification, pengudusan, bahwa itu akan membuat pattern hidup kita lebih baik dan mentaati firman Tuhan itu ya, itu akan membuat kita akan lebih diberkati gitu. Ya kitanya begitulah. Oke. Oke, ya. Thank you Kak Jeffrey. Oke. Ya, kayak saya lihat di chat sih udah nggak ada pertanyaan lagi. Tapi mungkin kalau masih ada nih, mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir mungkin. Kalau masih ada dari teman-teman yang masih kepengen nanya, silahkan mungkin ya. Boleh dikasih kesempatan ya. Sementara nunggu, saya juga pengen nanya nih Kak Jeffrey. Oke. Pertanyaan saya, untuk misalkan kita memiliki satu di dalam keluarga kita atau teman dekat kita, bagaimana kita mendeteksi kelihatannya kayak, atau kalau kita sendiri mengalami depresi gitu, kapan titik di mana kita tahu oh kita nggak bisa, kita harus seek help, cari bantuan gitu. Maksudnya nggak bisa ditanganin sendiri. Kira-kira sampai di titik mana gitu. Gejala-gejalanya apa yang membuat kita pokoknya harus jangan diam aja, jangan menarik diri ke dalam gitu kira-kira. Kak Jeffrey. Kalau saya pribadi ya percaya kita kan punya lingkaran terdekat hidup kita ya, mungkin itu pasangan atau apa ya. Jadi saya percaya sih kalau harusnya kita kalau udah ada tanda-tanda tertentu ya, misalnya ada gejala-gejala kita kan ini susahnya penyakit mental atau penyakit jiwa itu ya, itu susahnya itu karena dia itu nggak ada ininya apa namanya, alat ukurnya itu adalah gejala gitu. Jadi alat ukurnya itu bukan tes darah gitu ya kalau kita objektif gitu ya, tapi gejalanya misalnya kita mulai nggak bisa tidur, sudah gitu kita mulai sakit kepala, udah gitu kita mulai gangguan makan, kita nggak bisa konsentrasi, kita mulai ada pikiran bersalah, terus mau bunuh diri. Nah itu kita mulai aneh gitu ya. Nah waktu kita menemukan itu cepat sedini mungkin lebih baik ditangani gitu. Karena kita belajar untuk honest sama diri kita, jujur ya. Sedini mungkin bisa ditangani itu lebih mudah gitu ya. Bahkan ya kalau seseorang yang mengalaminya dalam masa early life gitu ya, itu akan lebih maksud dari remaja dari apa gitu ya. Itu sebenarnya yang sepengetahuan saya ya, itu akan lebih bergumulnya lebih banyak gitu. Karena kalau gini ya, misalnya gini, saya mengalami schizofren waktu saya umur 30 misalnya gitu ya. Waktu saya umur 21 sampai dari kecil sampai umur 30 itu saya kan pernah mengalami hidup normal, betul nggak? Iya. Nah, jadi saya bisa bedakan gitu. Jadi saya bisa bedakan antara hidup normal sama orang nggak hidup normal. Tapi kalau saya mengalami schizofren dari remaja gitu ya, itu kita belum develop kan, perkembangan psikologi kita belum develop kan? Iya. Itu kita akan lebih ini gitu, lebih susah gitu ya. Jadi mungkin yang harus peka adalah lingkungan sekitar. Sedangkan itu juga betul. Yang mengalami sendiri mungkin nggak tahu apa yang terjadi dan mungkin nggak bisa menolong diri sendiri gitu ya Kak Jeffrey, di saat lagi terpuruk atau lagi depresi. Harus ada orang yang membantu gitu kira-kira. Support system tentu mesti ada, tapi juga kelihatannya juga perlu ada edukasi dari itu juga ya. Kita mesti tentang mental health tuh udah mesti banyak di karena gini, dalam lingkungan gereja pun kadang-kadang ada seperti tadi saya sharing, ada yang sering kali
salah tangkap gitu, disangkanya ini mungkin karena kerasukan, karena apa gitu ya. Kalau kita tahu ya, kalau kerasukan kan biasanya orang jadi tenaganya jadi kuat, jadi suaranya lain gitu ya. Kalau dari praktek gitu ya. Tapi ada ini berbeda dengan gangguan jiwa itu, depresi itu beda dengan kerasukan gitu. Jadi kadang-kadang edukasi tentang mental health itu perlu lebih banyak gitu. Betul, setuju banget. Iya, setuju. Bahwa ini biopsikososial spiritual gitu. Banyak orang miss dan nggak ngerti, padahal seperti kayak kita sakit badan, sakit mental itu juga sama pentingnya. Karena orang ngerti itu ketika udah stage 4 gitu ya, udah telat banget, ya penanganannya akan lebih susah gitu kira-kira ya. Bahkan ada orang yang udah parah pun, seperti saya parah pun masih pikirnya salah gitu, mikirnya kayaknya bisa dengan iman, kayaknya bisa dengan hidup yang baik gitu ya. Ujung-ujungnya kan tetap harus mengalami proses gitu ya. Tapi semua itu mendatangkan kebaikan ya, karena Tuhan tuh nggak pernah salah lah. Dia I'm fearfully and wonderfully made ya, gitu. Nggak pernah salah ya gitu ya. Ya, sip. Thank you. Oke, satu question terakhir saya pengen nanya juga. Apakah ada support group Kak Jeffrey buat ya yang depresi ini dan mungkin bipolar dan yang lain-lainnya yang Kak Jeffrey tahu? Kalau saya tahu itu di Indonesia itu ada bipolar Indonesia, tapi kan bipolar Indonesia pun gabung, tapi sebenarnya saya lihat sih kan kebanyakan bukan orang percaya ya. Kita punya metode yang lain ya. Kalau saya sih, kalau pribadi sih, memang kita mesti punya awareness. Gini ya, saya pribadi saya orang yang beruntung sekali karena saya diizinkan Tuhan boleh melewati sekolah teologi ya, dan panjang sekolah teologi saya bisa hampir puluhan tahun gitu. Kalau di tempat lain mungkin udah susah, mungkin untuk lulus. Ini sekolah teologi yang menerima, saya dapat anugerah di sana gitu ya, di STRI gitu ya, di Institut Reform dulu aja. Nah itu saya punya banyak teman-teman yang mendukung gitu, dan kita pun bisa sharing, ada perkumpulan saling mendoakan ya. Kita butuh support group gitu, karena kita itu makhluk yang relasional ya. Relasional. Bahkan kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah, gambar dan rupa Allah. Allah kita sendiri pun relasional, Allah Bapa dengan Allah Anak, Allah Bapa dengan Allah Putra dan Roh Kudus dan sebagainya ya. Jadi kita pun gambar dan rupa Allah pun kita pun diciptakan dalam relasional gitu ya. Makanya kita butuh satu sama lain gitu. Dan kalau dalam mengalami depresi begini kita butuh rekan betul-betul. Rekan. Mungkin harus dibuat kali Kak Jeffrey di inisiasi yang secara dengan dari perspektif Kristen gitu Bang ya. Jadi bisa memakai ya support grupnya bukan lebih ke arah bukan yang general, tapi lebih ke pastoral gitu mungkin. Ya kedepannya mungkin ya, siapa tahu teman-teman di sini juga ada yang mengalami dan pengen belajar lebih lanjut, bergabung nanti mungkin kedepannya apakah boleh mungkin di-share informasi atau gimana tentang Kak Jeffrey gitu ya. Karena kemarin saya dengar dari Lim-I bahwa Kak Jeffrey dan mamanya Kak Jeffrey ini punya hati untuk melayani gitu ya. Untuk orang-orang yang mungkin juga bergumul dalam hal yang sama. Lalu terus kayak mamanya Kak Jeffrey juga mungkin siap untuk membantu mami-mami yang lain yang mungkin mengalami anggota keluarga yang harus bergumul dengan depresi gitu. Jadi ya mungkin siapa tahu nanti akan ada follow up ya, hopefully ya ke depannya Kak Jeffrey. Yes, amin. Oke, let me see. Oke, ini mungkin satu pertanyaan lagi ya. Gak apa-apa ya Kak Jeffrey, karena dari Karen. Terima kasih atas share-nya Pak. Mau tanya, gimana Pak have the courage untuk pergi ke psikiater untuk didiagnosa pertama kali? Kalau saya sih gimana nggak punya courage lagi, udah berantakan, maksudnya udah kacau gitu ya. Karena ada orang kan malu tuh datang ke psikiater ya. Kalau saya udah waktu tahun 98 saya begitu masuk. Itu saya itu dalam kondisi udah nggak bisa konsentrasi, udah kacau gitu ya. Justru kalau ada teman dari mama bilang harus masuk ke psikiater gitu. Jadi kita ke psikiater dan makan obat. Hanya dulu kita punya pengertian juga udah makan obat tuh 1 tahun ya. Saya terus begitu ke Australia. Di sekolah saya di uni gitu ya, nilai saya bagus gitu. Saya pikir saya tinggi nilainya dulu ya, termasuk paling tinggi gitu ya. Saya pikir saya nggak sakit lah, buat apa saya makan obat. Saya stopin obat ya. Wah, dalam 6 bulan saya kacau lagi gitu. Jadi akhirnya saya mau gimana, kalau saya pribadi mah bukan punya courage ya, udah harus langsung ditolong gitu ya, kalau nggak berantakan gitu. Waktu itu jadi apakah Kak Jeffrey inisiasi sendiri atau diajak sama mami atau yang lain untuk ke psikiater? Diajak sih. Tapi saya sebetulnya
udah nggak bisa apa-apa ya, udah kondisinya udah kacau ya. Oke. Memang gini, kalau udah waktu ada tahap-tahap tertentu kita waktu paham tanpa nggak pakai obat bisa sembuh gitu ya. Waktu itu pada saat itu rasanya tuh lebih agak nggak mau makan obat gitu. Nah itu makanya pembelajaran juga sih. Memang kalau memang sakit memang belum butuh orang sakit ya butuh obat lah ya gitu, butuh dokter ya. Jadi saya belajar pengalaman yang pahit untuk humble gitu ya. Memang kalau kita sakit kita butuh obat. Itu betul dokter. Walaupun ini pengalaman nggak bisa digeneralisasi juga, karena ada orang yang betul-betul bisa pulih, ada orang yang nggak ini. Jadi kita mesti lihat realita hidup, ada realita seperti apa gitu. Kita mesti bisa punya hikmat lah ya untuk membedakan gitu. Oke. Ya. Oke, thank you. Thank you. Thank you so much. Mungkin kita udah hampir jam 6 nih ya. Kita sudah sangat diberkati sekali dengan sesi hari ini. Thank you banget untuk Kak Jeffrey buat pelayanannya, dan saya percaya hati Tuhan ada di tengah-tengah kita sore hari ini. Amin.